di sini saya sudah membuka lembar kerja baru ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah menyediakan bahan untuk kita kerjakan ya. Jadi saya akan membuka bahan yang akan kita kerjakan ya. Oke, ini. Nah, di sini saya sudah mengetik sebanyak 3 paragraf ya. Jadi kita akan melakukan pengetikan sama persis seperti ini. Oke, langsung saja kita coba ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan mencoba mengetik judulnya terlebih dahulu. Nah, di sini judulnya inginnya huruf besar semua ya. Jadi kita langsung saja ketik. Nah, kalau saya langsung mengetik, ini yang keluar akan huruf kecil ya. Nah, tapi di sini kita ingin huruf besar. Maka yang kita lakukan adalah dengan cara menekan tombol caps lock pada keyboard. Nah, tombol caps lock itu letaknya di paling kiri, biasanya di paling kiri di atas tombol shift ya. Tekan saja 1 kali. Tanda bahwa caps lock sudah aktif biasanya di masing-masing laptop ada lampu indikator yang menyala ya, di masing-masing laptop ya. Kalaupun tidak ada, bagaimana cara membuktikannya? Teman-teman silakan saja ketikkan langsung tombolnya, hurufnya. Nah, maka yang keluar akan huruf besar ya. Itu tandanya caps lock-nya aktif ya. Nah, kalau caps lock-nya tidak aktif, saya tekan 1 kali lagi, maka caps lock-nya tidak aktif. Yang kalau kita ketik tombolnya, maka dia keluar huruf kecil. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Oke, langsung saja kita ketik ya. Ini kita aktifkan caps lock-nya, kemudian kita ketik kalimatnya seperti ini. Awas ada razia cincin batu akik rapi ini. Awas ada razia cincin batu akik di kafe. Oke, kita lihat. Nah, di sini untuk judul saya maunya dia letaknya di tengah ya. Kalau letaknya di tengah, berarti yang harus kita lakukan adalah kita blok terlebih dahulu. Sebelum kita memodif tulisannya, kita akan blok ya. Bagaimana kalau tanpa di blok? Itu bisa ya, tapi saya menyarankan segala sesuatu yang ingin kita modif, kita blok terlebih dahulu ya. Nah, misalkan ketikannya yang ini, judul ini kita ingin dia letaknya di tengah, maka yang kita lakukan adalah kita blok. Nah, untuk memblok caranya dengan menggunakan mouse, kalian tinggal klik mouse-nya, kemudian tahan, kemudian geser ke kiri. Kalau kursor kalian di kanan ya. Nah, kalau kursor kalian di kiri, misalkan mouse ada di kiri sini, kalian klik kemudian tahan, berarti geser ke kanan. Ya, itu kalau menggunakan mouse. Nah, maksudnya diklik itu klik yang kiri ya. Di mouse itu ada 2 ya, ada klik kanan, ada klik kiri ya. Kalau saya bilang klik kiri, berarti yang diklik adalah klik kiri ya. Kalau saya bilang klik, maka yang diklik adalah klik kiri. Oke. Atau kalau teman-teman sulit untuk menggunakan mouse, teman-teman bisa menggunakan keyboard langsung. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi saya taruh di sini kursornya, kemudian saya akan menekan tombol shift pada keyboard. Kemudian kita menggunakan arah panah ke kiri ya, kita geser. Kita geser ke kiri seperti itu. Atau kalau teman-teman kursornya taruh di sini, berarti kita tekan tombol shift, berarti kita akan menggunakan tombol arah ke kanan ya, menggunakan tombol arah ke kanan. Oke. Silakan teman-teman pilih yang mana yang lebih mudah ya. Tentunya saya akan memilih menggunakan mouse ya. Saya akan klik kemudian digeser ke kiri. Kemudian saya akan untuk rata tengah, berarti di menu home kita klik di menu home ini ya. Kita menu home, kemudian kita pilih yang ini, center. Oke. Nah, kemudian kalau pengen rata kiri berarti yang ini ya, yang tadi ya. Kalau rata kanan yang ini. Dan ini rata tengah. Sedangkan yang ini adalah rata kanan kiri ya. Nanti kita akan coba ini pada saat setelah ketikan kita selesai ya. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah selesai seperti ini, kita lihat lagi ya. Nah, ini hurufnya inginnya tebal ya. Tebal hitam ya, lebih tebal ya dibandingkan ini kan. Maka yang harus kita lakukan sama ya, kita blok ya. Ini masih pada posisi terblok ya tulisannya. Berarti kita tinggal klik saja logo B ini di menu home ya. Di menu home klik logo B, maka dia akan tebal. Oke, ingat setiap kali kita ingin memodifikasi ketikan kita akan blok seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita letakkan kursornya di akhir ketikan kita, kemudian kita lihat lagi. Oke, berarti kita akan melakukan tombol enter ya, tekan tombol enter pada keyboard, maka dia akan melangkah satu baris ya. Nah, di sini kita akan mengetik liputan6.com. Nah, di sini kan posisinya masih tengah nih. Berarti yang kita lakukan adalah rata kiri terlebih dahulu. Kita balikin lagi dulu rata kiri ya.
berarti di menu home, kemudian kita klik rata kiri. Nah, kalau sudah, kita silakan ketik liputan6.com. Nah, di sini logo B-nya masih aktif, maka kalau kita mengetik akan keluar tulisan yang tebal ya. Nah, berhubung memang liputan6.com ini memang masih tebal ya, kita biarkan saja logo B-nya supaya tetap aktif ya. Jadi nggak usah diklik lagi logo B-nya, kita klik saja langsung liputan6.com. Oke. Nah, kalau bagi teman-teman yang liputan6.com yang belum tebal, tinggal diblok saja ya, diblok, kemudian diklik logo B-nya, maka dia akan tebal ya. Nah, kalau yang saya ini, kalau saya klik logo B, maka dia akan kembali seperti normal ya, tidak tebal ya. Hurufnya tidak tebal. Kalau saya klik lagi, maka dia akan tebal. Oke, kalau sudah, kita taruh lagi kursornya di sini, kemudian saya enter. Kita lihat lagi. Nah, saya akan menulis ini ya, Medan ya. Nah, Medan ini huruf hitam ya, tebal ya. Jadi saya biarkan saja logo B-nya, saya ketik Medan. Nah, untuk Medan ini kan huruf M-nya huruf besar ya. Nah, kalau misalkan cuma satu huruf besarnya, kita tidak perlu menekan tombol caps lock ya. Kalau caps lock itu kalau ketika tulisannya itu huruf besarnya banyak ya, seperti ini ya. Jadi kita menekan tombol caps lock ketika huruf besarnya banyak seperti ini. Nah, tapi kalau dalam kasus seperti ini, Medan huruf besarnya hanya satu huruf, maka yang kita lakukan adalah tekan tombol shift. Tekan tombol shift, kemudian tekan hurufnya. Mau huruf apa? Huruf M tadi kan, tombol shift dan huruf M. Setelah itu kita lepaskan tombol shiftnya, maka kita ketik seperti biasa lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini koma. Nah, bagi teman-teman silakan di pause ya videonya, di pause, di skip dulu, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya tidak akan mengetik ulang ya. Jadi yang saya lakukan adalah hanya mengcopy paste ya, karena saya sudah sering membuatnya seperti ini ya. Nah, bagi teman-teman yang baru belajar, silakan diketik ulang ya. Saran saya diketik ulang biar lebih paham ya. Oke, di sini saya akan langsung saja copy paste ya. Oke. Nah, di sini saya sudah menganggap teman-teman sudah selesai mengetik ya. Jadi di sini yang mana lagi yang mau kita edit ya? Nah, yang mau kita edit adalah dari sini ya, dari Jalan AH Nasution sampai Sumatera Utara ini, dia pengen dikasih garis bawah ya, inginnya dikasih garis bawah. Berarti yang kita lakukan gimana itu? Ya sama seperti sebelumnya ya, berarti yang kita lakukan adalah memblok yang ingin kita modif. Jadi saya taruh di sini, kita menggunakan mouse, diklik, kemudian tahan, geser sampai utara. Oke, itu ya. Kalau teman-teman kesulitan menggunakan mouse, berarti kita menggunakan cara tombol shift tadi ya, tekan tombol shift, kemudian arah ke kanan, tekan tombol arah ke kanan, geser terus sampai ke utara. Nah, kemudian untuk kasih garis bawah, kita klik tombol logo U ini ya. Ya, klik tombol logo U, maka dia garis bawah. Ya. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah menyelesaikan paragraf ke-1. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini silakan teman-teman ketik dulu, dan dia maunya ditebal dengan hurufnya miring. Ya. Oke, ini saya langsung copy saja ya, karena saya sudah sering buat seperti ini. Saya pastekan. Di sini saya akan balik ke normal terlebih dahulu ya. Jadi kita lihat di sini contohnya dia inginnya tebal, hurufnya tebal ya. Jadi kita lakukan adalah kita blok sama. Jadi teman-teman silakan ketik dulu, ketika sudah mengetik baru diblok seperti ini ya. Kemudian klik logo B-nya, maka dia akan tebal. Kemudian dia inginnya miring hurufnya. Oke, dalam posisi masih terblok, kita tinggal klik saja logo I. Jadi di sini teman-teman sudah dapat ya, untuk menebalkan huruf ini logo B, untuk memiringkan huruf logo I ya. Untuk menambahkan garis pada huruf, maka itu logo U. Oke. Oke ya. Nah, ini ya saya kasih contoh itu di akhir ya. Jadi kita modifnya di akhir. Maksudnya di akhir gimana itu? Jadi maksudnya saya mengetik terlebih dahulu, teman-teman kan mengetik terlebih dahulu, kemudian baru kita modif. Nah, bisa juga kita modif dari awal. Nah, ini saya hapus ya. Nah, di sini saya akan mengetik ini pengelola cafe Mister ini ya. Nah, di sini kan saya inginnya hurufnya tebal ya tadi ya. Nah, ini kan hurufnya tidak tebal kan. Nah, saya ingin memodifnya dari awal misalkan.
Nah, saya bisa langsung klik saja logo B-nya langsung, maka pas kita ketik dia akan keluar huruf yang tebal langsung ya. Nah, itu kalau kita ingin modifikasi dari awal. Atau begini ya, selain tebal apa itu? Selain tebal juga inginnya hurufnya miring. Oke, saya klik juga logo I, jadi supaya dia juga hurufnya miring juga. Saya ketik, maka dia akan keluar hurufnya selain tebal, hurufnya juga miring. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini saya hapus lagi. Saya akan tetap menggunakan cara yang tadi ya. Jadi cara yang pertama saya lebih suka saya mengetiknya terlebih dahulu seperti ini. Ya. Di sini anggap saja saya mengetiknya ya. Saya mengetik terlebih dahulu. Saya balik normal dulu ya. Nah, ketika selesai mengetik ya baru saya modif. Nah, saya blok. Nah, menurut saya itu lebih cepat ya, lebih efektif ya, dan lebih efisien ya. Saya klik saja logo ball, kemudian logo I. Oke, sudah ya. Nah, di sini saya anggap teman-teman sudah selesai sampai paragraf kedua. Kemudian kita taruh kursornya di akhir kalimat kita, kemudian kita enter ya. Oke, ini saya matikan dulu supaya dia normal ketikannya. Nah, sekarang kita akan mengetik yang ketiga. Silakan teman-teman ketik yang ketiga ya. Saya anggap teman-teman sudah menyelesaikan yang ketikan yang ketiga. Saya akan copy paste saja ini. Oke, di sini saya akan kembalikan normal terlebih dahulu ya. Saya balikan tulisan seperti biasa ya. Oke, nah, saya lihat. Nah, jadi di paragraf ketiga ini ada perubahannya sedikit ya. Jadi teman-teman tinggal 10% ini dia maunya ditebalkan, hurufnya ditebalkan, kemudian dikasih garis. Ya, dikasih garis. Oke. Silakan teman-teman, berarti yang kita lakukan adalah blok. Ya. Kemudian kita tebalkan, kemudian kita kasih garis. Oke, teman-teman sudah tahu ya sebelumnya. Kemudian hurufnya miring juga, berarti kita klik juga logo. Dan begitu juga dengan Kamis ini, berarti dia inginnya tebal ya. Teman-teman silakan tebalkan saja langsung ya. Oke. Nah, kalau sudah kita lihat, maaf masih ada ya. Nah, masih ada ya ketikannya satu baris lagi. Jadi di sini kita akan dibuat oleh nama saya. Silakan teman-teman buat namanya masing-masing ya. Misalnya di sini saya akan dibuat dengan huruf tebal ya. Jadi sementara ini sudah aktif logo B nya, jadi saya tidak perlu menekan lagi ya, tidak perlu menekan logo B lagi ya. Langsung saja dibuat oleh KGS ini. Silakan teman-teman menggunakan nama teman-teman masing-masing. Nah, jadi di sini saya inginnya hurufnya di sebelah kanan. Berarti yang harus kita lakukan ya sama seperti tadi ya. Jadi tinggal di blok. Kalau sebelumnya tadi untuk judul kita tengah ya, rata tengah, berarti yang ini ya rata tengah. Nah, sekarang untuk yang ini berarti kita pengen dia ke kanan, berarti kita klik saja yang rata kanan. Maka dia ke kanan. Oke. Oke ya. Nah, di sini kebenaran ini tulisannya dia sudah rapi ya, kiri dengan kanannya rapi ya. Mungkin teman-teman kalau teman-teman mengetik dari awal itu tidak rapi ya. Nah, ini saya balikan dari normal dulu ya, kembali seperti semula dulu ya. Lihat, ini dia sudah tertekan ya, sudah aktif ya, rata kanan kiri ya. Ini saya matikan dulu ya. Nah, mungkin teman-teman seperti ini ya tampilannya. Jadi kirinya rapi teman-teman ya, yang kanannya nggak rapi ya. Nah, yang harus kita lakukan berarti adalah kita modif semuanya, pengennya rata kanan rata kiri ya. Jadi kita blok saja semuanya. Nah, caranya sama ya, menggunakan mouse. Kita blok. Udah tuh klik rata kanan kiri. Oke, bisa ya. Saya ulang lagi ya. Jadi kita klik menggunakan mouse, kemudian ditahan, geser ke bawah. Klik rata kanan rata kiri. Maka selain kirinya rata, kanannya juga rata. Nah, oh ya, perlu diperhatikan ya. Jadi ketika teman-teman mengetik ini ya, medan ada yang berbeda jika Anda mengunjungi kafe Mister terletak di kawasan Jalan AHA. Ini
terus saja ketik ya sampai dia pindah ke bawah sendiri tanpa harus kita enter ya. Itu beda ya. Jadi kalau kita ngetiknya seperti ini, misal nih saya ketik seperti ini ya misalkan. Oke. Nah, kalau ini saya enter, maka ini beda nih. Ini sudah termasuk beda paragraf ya, paragraf kedua. Tapi kalau misalkan saya tidak enter, saya ketik saja langsung, nah ini dia masih bagian dari paragraf ini ya. Oke. Nah, jadi maksud saya seperti ini. Jadi dari The Flintstone ini teman-teman boleh enter, dari sini ke sini teman-teman boleh enter, karena ini beda paragraf ya. Yang ini paragraf 1, ini paragraf 2, kemudian ini paragraf 3. Nah untuk dari sini ke sini teman-teman ketik saja, ikuti saja ya, ketik saja seperti yang saya praktekkan tadi di sini. Nah, ketik seperti ini ya, misalnya ketik. Jadi kalau walaupun sudah sampai batasnya tetap ketik saja, nanti dia pindah sendiri ke bawah ya. Jadi tidak perlu di enter ya, kecuali kita ingin dia beda paragraf, maka kita enter. Nah ini berarti beda paragraf. Ini paragraf yang pertama, ini paragraf kedua ya, itu ya. Jadi itu bedanya ya, para di enter dengan tanpa di enter ya. Oke, kalau sudah kita lihat lagi ketikan kita. Nah di sini kita lihat dengan yang bahan yang saya kasih ya, sudah sama persis ya. Kalau sudah sama persis, ini di tahap terakhir berarti saya ingin melakukan penyimpanan. Ini misalkan kita ingin sudah menyimpan. Nah untuk melakukan penyimpanan dokumen kita, silakan teman-teman klik file di menu file ini, kemudian kita pilih save as. Nah apa bedanya save dengan save as? Jadi kalau save itu digunakan untuk ketika file yang kita buat ini sebelumnya sudah pernah disimpan. Nah ini karena ini file ini belum pernah disimpan ya, ini file pertama kali kita buat, ini pertama kalinya untuk kita simpan, maka kita akan menggunakan save as. Nah bagaimana kalau kita memaksa menggunakan save? Oke, kita coba ya, kita memaksa menggunakan save. Nah maka dia akan membawa kita ke sini ya, tetap membawa kita ke save as ya. Jadi walaupun kita tekan tombol save, maka dia akan membawa kita ke save as ya. Jadi dia tidak bisa ya. Jadi kalau filenya sebelumnya belum pernah disimpan, maka tetap harus melakukan save as terlebih dahulu ya, walaupun teman-teman memaksa dengan cara menekan tombol save tadi ya. Nah sekarang teman-teman silakan simpan di masing-masing komputernya ya. Saran saya jangan simpan di C ya, jangan simpan di C, tapi simpan di data di D atau di E ya. Kalau misalkan ada 3 partisi ya, boleh di D dan boleh di E, jangan di C ya, karena di C ini biasanya kita gunakan untuk tempat aplikasi saja. Jadi untuk data D dan E, kalau ada ada partisi E nya, maka itu kita gunakan sebagai tempat data kita ya. Nah, silakan teman-teman klik di D, misalkan di sini D. Kemudian teman-teman bisa membuat folder ya, membuat folder baru ya. Oke, di sini saya akan membuat folder. Cara membuat folder itu ya, tadi saya ulangi ya. Jadi untuk membuat folder itu tinggal klik saja new folder di sini ya, klik new folder ya. Nah, maka akan terbentuk seperti ini ya. Teman-teman kasih saja nama teman-teman masing-masing misalnya. Oke, sudah terbuat. Ini foldernya, kita klik saja 2 kali, kita buka foldernya. Ini kan masih kosong ya. Nah, kita simpan latihan ini ya dengan nama latihan 1 boleh ya. Kita simpan saja latihan 1. Latihan 1. Oke. Yang tadi sebelumnya, tulisan sebelumnya kita hapus, kemudian kita save. Maka latihan yang ini sudah tersimpan ya. Oke. Nah, coba teman-teman silakan di close, ditutup. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuka latihan yang sudah kita buat tadi ya? Jadi ada beberapa cara ya. Bisa teman-teman melalui aplikasi Microsoft Word-nya ya. Silakan buka aplikasi Word-nya lagi ya. Word. Kemudian kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, kemudian kalau kita ingin membuka latihan kita sebelumnya, maka kita pilih file, kemudian kita pilih open. Ya, kalau save untuk menyimpan, berarti untuk membuka kita pilih open. Nah, di sini kita cari di mana kita simpan tadi. Kalau saya tadi sih menyimpannya di data D ya, di data D dengan nama folder bd ini.
Nah, saya klik 2 kali, nah folder Benny, kemudian ini ada ya, diklik 2 kali langsung boleh atau klik open juga boleh. Maka latihan sebelumnya yang kita buat akan tampil. Oke ya. Itu cara membuka file melalui aplikasi Microsoft Word ya. Boleh juga melalui Windows Explorer. Jadi kalau teman-teman menggunakan Windows Explorer, klik saja folder kuning ya. Biasanya di 2007 maupun 2008 ada folder kuning ini namanya File Explorer, diklik saja. Diklik maka dia akan terbuka ya, atau di lewat start ini juga bisa, klik kanan ya, klik kanan pilih File Explorer ya, bisa juga ya. Nah, File Explorer ini boleh, yang ini juga boleh. Nah, di sini dia akan terbuka seperti ini ya. File Explorer ini terbuka, maka kita pilih saja data yang dimana tempat saya menyimpan tadi ya. Saya simpan di D, kemudian saya simpan di folder Benny. Kemudian ini latihan 1, klik saja 2 kali. Maka latihan yang kita buat latihan terbuka ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya tutorial dari saya. Adapun bingung teman-teman bisa mengulangnya lagi ya. Ini saya sarankan teman-teman untuk mengetiknya dari awal ya, dari nol ya, bagi yang pemula ya, ketiknya dari awal. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.